Halo Tribuners, di masa pandemi COVID-19 ini, pengusaha batik di Laweyan Solo berinovasi membuat corak batik Corona. Nah, setelah ini kita akan berbincang langsung dengan pemilik batik mahkota Laweyan yang memproduksi corak batik ini. Mari kita tanyakan langsung. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah bersama Bapak Alfa Febila Priyatmono. Beliau merupakan pemilik dari batik mahkota Laweyan yang baru-baru ini menciptakan batik bermotif Corona. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah sehat selalu Pak. Nah ini Pak, saya mau menanyakan mengenai batik bercorak Corona ini ya Pak, yang baru saja diproduksi oleh Batik Mahkota Laweyan. Boleh diceritakan Pak seperti apa awalnya terinspirasinya lalu hingga menciptakan corak batik ini? Jadi ceritanya begini. Sebenarnya kami kan di IKM Batik ya, di Kampung Batik Laweyan. Iya. Nah, kebetulan di Kampung Batik Laweyan memang satu kawasan di itu memang banyak industri batik. Ya. Dan Laweyan juga dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pusat industri batik, tapi juga sebagai kawasan wisata. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami juga di dunia industri, IKM, dan pariwisata ini merasa terpukul juga. Karena memang aktivitas akhirnya kan banyak yang dikurangi, bahkan di setting ulang, atau bahkan dan sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh pada kami ini, khususnya masyarakat IKM ini, dari sisi aktivitas. Bisa dikatakan selama COVID-19 ini merebak ya, kami bisa dikatakan hampir 90% aktivitas kami off. Tapi kan bagaimanapun juga kami kan di masyarakat industri kan tidak boleh hanya pangku tangan. Maka apalah yang harus kita perbuat. Nah, dari situ akhirnya muncul suatu gagasan, oh ya ini bagaimana ya, misalnya karena ini COVID ya, itu kita jadikan satu tema atau motif dari batik. Tapi kan perlu diketahui, kalau menurut definisi yang menurut standar SNI itu, bahwa yang disebut batik adalah satu, itu harus menggunakan lilin panas. Lilin panas atau malam, kemudian alat utamanya canting atau cap. Tapi yang ketiga itu yang cukup penting adalah batik itu harus mempunyai warna. Nah, dari sinilah kami akhirnya tidak hanya sekedar membuat motif Corona, kami harus bisa menjelaskan artinya motif ini apa gitu. Nah, kemudian ternyata memang di situ kami jelaskan bahwa menggambarkan dari sisi medis, itu memang seperti Corona itu kalau orang bersin itu kan ibaratnya kan kemudian ada upaya yang kedua, itu menggambarkan juga Corona yang kita semprot dengan disinfektan. Jadi kita kena wabah, kemudian ada upaya dari sisi medis itu apa? Ya, salah satunya melalui disinfektan, ya, kemudian atau jaga jarak. Ya. Terus yang ketiga itu ada juga motifnya itu menggambarkan setelah ada corona akhirnya muncul social distance, kemudian juga social distance dan sebagainya itu, ada jaga jarak. Itu ya kami gambarkan, gelembung-gelembung kecil itu sebetulnya menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat yang tersekat-sekat. Kelompok masyarakat yang tersekat-sekat, tetapi alhamdulillah komunikasi sosialnya itu masih jalan karena melalui peralatan media sosial dan sebagainya. Itu juga bisa menggambarkan kelompok keluarga. Di keluarga, sekarang kan kelompok masyarakat kecil lagi kelompok keluarga yang tersekat-sekat. Tapi kita harus mengambil hikmahnya, apapun yang terjadi itu harus kita ambil nilai positif dari peristiwa. Akhirnya keluarga banyak berkumpul, banyak berdiskusi, banyak muncullah ide gagasan. Jadi sebetulnya kami ingin menggambarkan yang terakhir itu
kita perlu ada suatu inovasi, suatu gagasan-gagasan baru, semangat untuk tetap eksis di dunianya masing-masing, juga bisa berperan di masyarakat, kemudian juga jangan putus asa dan kita lawan corona. Dan kekuatan itu justru muncul dari masyarakat yang terkecil, yang sekarang kadang-kadang karena kita sibuk kerja, sekarang kadang-kadang agak terabaikan, yaitu keluarga. Itu kekuatan itu muncul, gagasan itu muncul dari yaitu keluarga. Dari masyarakat yang terkecil inilah kita lawan corona. Sehingga itulah sebetulnya yang menginspirasi kami, kemudian kami aktualisasikan dalam bentuk motif, dalam bentuk dan kebetulan dalam hal ini pas kami kena corona ini, kami sebetulnya sudah lama, sebetulnya cukup lama sudah ada gagasan membentuk namanya batik tuli. Oh ya. Batik tuli itu di mana karena di tempat kami itu sering untuk untuk aktivitas orang-orang disabel, khususnya yang bisu tuli. Akhirnya kami membentuk batik tuli. Kami bentuk, kemudian kami bergerak, kena corona. Kena corona, akhirnya yang batik tuli itu, ya saya juga tolong bantulah ikut bagaimana menerjemahkan motif ini. Akhirnya yang membuat motif dasar itu oleh teman-teman yang dari orang-orang yang tunarungu, terus khususnya yang bernama Dian itu. Sehingga ini sebetulnya kerjasama antara kami di Batik Tuli yang Batik Mahkota, dan sebetulnya kami juga ada masukan dari kerjasama juga dengan Fakultas Psikologi UMS, Psikologi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena ternyata ini berdampak juga, harus masalah semangat untuk tetap eksis, semangat untuk tetap dalam kondisi yang sulit kita tetap berpandangan positif. Inilah untuk menyatukan keluarga. Disinilah intervensi dari kebetulan saya juga bekerja di psikologi UMS, dan kami juga bisa ini menjadi suatu nanti ke depannya menjadi suatu perusahaan untuk kerjasama bidang pengabdian, penelitian, khususnya juga untuk yang anak-anak yang bisu tuli. Jadi ini akhirnya terus seperti bola sodok itu mengkait kemana-mana, dan bola menggerudung menjadi bola salju yang tadinya kecil menjadi besar, dan tapi intinya satu. Masyarakat, dunia akademis, ataupun pemerintah juga penting ini, dia juga dari media, dari bekerja sama untuk menyusun kekuatan untuk optimis untuk melawan corona. Iya. Jadi artinya kondisi dan dampak dari corona itu sendiri ya Pak, yang awalnya mendorong Batik Mahkota Laweyan ini untuk mengembangkan corak batik corona ini ya Pak? Iya. Kemudian motif dasarnya sendiri itu justru dari batik tuli Laweyan. Ya, itu kami kerjasama, kan kami diskusi dengan mereka, ini sebaiknya seperti apa, ini. Ya kita saling isi lah. Iya, terus mereka, jadi kan dari mereka membuat plat dasarnya, plat dasar untuk motifnya, kemudian kami kembangkan, terus kami itu. Dan dengan didiskusikan juga dengan pakar psikologi dari UMS itu, kemudian Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu kemudian makna positif dari corona ini ya Pak, yang berusaha dituangkan dalam corak batiknya. Iya, benar. Jadi itu sebetulnya ada intervensi dari sisi psikologis. Kalau untuk yang batik itu satu dari sisi pemberdayaan mereka, rasa percaya diri, kreativitas ini dan sebagainya. Karena mereka butuh asistensi dari sisi motif ini terkait dengan masalah rumah tangga, masalah kehidupan keluarga yang harmonis seperti apa dan sebagainya. Jadi memang kita kalau membuat motif harus bisa menjelaskan makna. Ya betul.
Dan ini juga artinya ada pesan yang disampaikan itu ya Pak tentang makna positif dari corona ini sendiri. Jadi dari keterbatasan, keterhimpitan yang luar biasa ini, mari kita ambil dari nilai-nilai positifnya untuk tetap kita eksis dan untuk kita lawan sama. Nah itu. Ini berapa lama Pak proses pembuatan batiknya ini? Jadi kami sebenarnya kan sekarang baru dalam suatu proses untuk kami kembangkan. Kami baru membuat istilahnya master-masternya. Oh ya. Jadi nanti bisa kita kembangkan ke tulis, ke nanti dari kerumitan motifnya. Gitu. Kalau yang pengrajinnya sendiri berapa orang Pak untuk membuat batik motif coronanya ini? Kalau untuk pengrajin kami sementara baru melibatkan 1, 2, 3 sampai 4. Karena kan ada yang jiplak, ada yang ini, kemudian ada yang batik sendiri, kemudian ada yang coba warna. Ini apakah sudah mulai dipasarkan gitu Pak? Atau gimana? Ini baru dalam proses, tapi memang kami juga salah satu awal bangkitnya kami juga karena ada yang pesan juga. Ini, oh iya, siap. Kebetulan memesan batiknya memang bermotif corona gitu ya Pak? Gitu. Nah, kebetulan itu juga menjadi inspirasi bagi kami. Ya. Lalu kedepannya apa akan terus diproduksi Pak atau mungkin tergantung sama pesanan gitu? Oh tidak, jadi begini. Jadi ini sebetulnya sebagai titik awal kami untuk dan bisa dikatakan kan permasalahan-permasalahan di masyarakat kan sebetulnya yang akan menjadi inspirasi bagi kami untuk kami tuangkan dalam bentuk-bentuk motif. Karena apa? Karena ternyata setelah kami pelajari batik itu luar biasa ya. Ternyata orang membatik itu dulu itu mengapa sampai dipakai oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan pada murid-muridnya ke yang lain dan sebagainya itu karena apa? Karena ternyata proses membatik itu bisa membentuk karakter. Dari tinjauan sisi psikologis itu, batik itu bisa membentuk karakter. Orang batik itu harus teliti, tekun, harus fokus, harus ini dan sebagainya. Dan lebih jauh lagi bisa membentuk dulu itu ada yang mengatakan membatik itu membentuk karakter kemandirian. Nah, sehingga sebetulnya apapun peristiwa yang ada di sekitar kita ini itu bisa kita intisarikan, kita jadi untuk membuat motif ya salah satunya corona ini. Kemudian dari motif inilah sebetulnya kami membawa. Jadi batik itu juga bisa untuk menyampaikan pesan. Visi misi seperti apa bisa. Sehingga nanti tetap akan insya Allah akan kami kembangkan untuk motif-motif yang lebih batik lagi dan itu sesuai dengan. Ya, baik. Lalu Pak, bicara soal pandemi yang tadi Bapak juga bilang itu kan membuat sektor industri, sektor perdagangan, pariwisata juga terpukul ya Pak. Ini apa saja inovasi yang sudah dikeluarkan oleh Batik Mahkota Laweyan Pak selama pandemi ini? Jadi kalau selama ini kami inovasi salah satunya tadi ya otomatis yang harus kami perhatikan bagaimana kami bisa walaupun kecil kami bisa berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat sehingga yang pertama tadi, yang batik tuli itu yang tadinya membuat muslim untuk fashion, khusus untuk muslim salah satunya. Kemudian kami arahkan membuat sekarang itu masker. Oh, masker ya. Membuat masker. Kalau di tempat kami sendiri istilahnya kami membuat satu motif-motif atau membuat satu batik yang bisa dikatakan kami prediksi masyarakat akan kami membutuhkan terus. Nah ini baru kami godok dari sisi motif, dari sisi jenis produknya. Ya, dalam proses harus berinovasi. Iya. Baik Pak, terima kasih. Semoga inovasi-inovasi dari Batik Mahkota Laweyan ini juga bisa menginspirasi yang lainnya untuk menciptakan inovasi baru di tengah pandemi ini supaya tetap survive ya Pak. Oh ya, jadi salah satu motifnya gini kan, ini kan yang ini yang menjelaskan tentang coronanya. Kemudian ini kan yang tadi bisa dikatakan bakteri-bakterinya. Kemudian yang kedua ini bisa diartikan ini corona, yang ini tuh disinfektannya. Tapi bisa diartikan juga
ini corona, kemudian ini adalah anggota-anggota keluarga, inilah sekat-sekatnya. Sekat ya antar keluarga, antar masyarakat. Ya ini sebetulnya memang ini akan lebih baik kalau nanti saya buat narasi untuk menjelaskan itu. Oh iya, baik Pak. Memang belum 100% selesai. Tapi itu contohnya ya Pak? Ya, contoh batiknya. Itu menggunakan pakem batik apa Pak? Gimana? Ya, kami lebih ke kombinasi kontemporer tradisional. Ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan Tribun News. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Nah Tribuners, itu tadi perbincangan dengan Bapak Alfa Febela Priatmono. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.